Halo, selamat malam. Baik, selamat kembali di video saya kali ini. Sebelum saya melanjutkan videonya, perkenalkan nama saya Alimus Blantin Garut, NIM 1803030081, kelas Sosiologi B semester 7, mata kuliah Gerakan Sosial. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sedikit hasil kerja saya tugas mingguan keempat dari buku yang berjudul Studi Palgrave dalam sejarah sosial gerakan. Baik, sedikit di sini saya akan menjelaskan di seluruh dunia gerakan sosial telah menjadi sah, namun tetapi diuji aktor dalam politik lokal, nasional dan global dan masyarakat sipil. Namun kami masih tahu relatif sedikit tentang sejarah mereka yang lebih panjang dan lintasannya, perkembangan mereka. Seri ini berusaha untuk mempromosikan sejarah yang inovatif, pendidikan tentang sejarah gerakan sosial pada periode modern sejak sekitar 1750-an. Kami menyatukan studi konseptual informasi yang menganalisis gerakan baru, gerakan sosial baru dan bentuk protes lainnya dimodernitasi awal hingga sekarang. Kami membayangkan gerakan sosial di pengertian yang seluas-luasnya meliputi formasi sosial yang terletak antara organisasi formal dan acara protes belaka. Kami juga menawarkan rumah bagi kajian-kajian yang secara sistematis mendalami bidang politik, sosial, ekonomi, dan kondisi budaya di mana gerakan sosial dapat muncul. Selanjutnya, yang pertama di sini dari internasional lama ke internasional baru, internasionalisme pada tahun 1940 sampai 1945. Seperti yang dikatakan Marx, semua fakta belajar besar sejarah dunia muncul dua kali. Perpisahan internasional kedua dalam perang dunia pertama adalah sebuah tragedi, sebuah trauma yang membentuk kembali pandangan dunia sosiologi. Sebaliknya, kematian buruh sosial internasional adalah lelucon organisasi lama dilumpuhkan oleh perbedaan pendapat, bahkan tidak bisa melawan Hitler. Karena perpecahan antara penolong, netralis, dan berdukung frontation dari mereka terbagi atas kemungkinan kerjasama dengan komunitas. Namun, yang sama menakjubkan adalah bagaimana sangat internasionalis selama dari pemburuan organisasi internasional, bahkan tanpa aturan dan institusi formal. Sosialisme internasional bertambah sebagai jaringan kontak seperangkat praktik, identitas, pandangan, dan nilai-nilai. Di era transisi ini, ketiadaan antara birokrasi membiarkan ditinggalkannya. Praktik yang lama gagal memecahkan masalah lama dan bereksperimen dengan praktik inovatif. Untuk mengenai baik yang lama maupun yang baru masalah antara tahun 1940 dan 1951, model genetik sosial baru internasional didirikan. Karena praktik-praktik baru ini menetapkan pola, mereka menjadi presiden dan akhirnya dikodifikasikan dalam konstitusi tahun 1951. Selanjutnya, di masa perang, sebuah partai sosialisasi hanya bisa mengakui sebagai saudara satu sama lain, partai dengan militansi tanpa kompromi dalam melawan musuh. Musuh mengambil peran sentral dalam mendefinisikan identitas sosial demokrasi. Bahkan ketika musuh berpindah dari nazisme ke komunisme pada tahun 1951, antara organisasi nasional memiliki piagam nilai dan konstitusi yang berfungsi untuk memperjelas bahwa hanya satu bentuk sosialisme yang diperbolehkan. Sebuah perbedaan yang jelas antara pihak di dalam dan pihak-pihak di luar mengubah sosial internasional menjadi apa yang disebut season bagi klub. Fitur ketiga adalah interaksi sosialisasi internasional dalam negara bagian. Sebuah dimulai selama perang total. Pertama, interaksi sosial di negara beruji memprovokasi sedikit perlawanan atau dukungan mengayuh
kali ini berkat anti-fasisme. Setelah perang sosialisme dihentikan dengan negara-negara yang memiliki berhasil mengalahkan fasisme dan berencana ekonomi dalam perang dan damai. Di dalam giliran negara mengakui potensi partai sosialisasi dengan sertifikat pekerja, terutama melawan komunisme dan mendorong perkembangan mereka. Fitur keempat juga akibat dari militasi pas masa perang adalah prioritas diberikan untuk menghindari rasa malu dan menghubungkan persaudaraan internasional. Semakin kuat suatu partai, semakin banyak interaksi internasional yang menjadi sumbernya dari risiko. Partai Buruh dan Partai Sosial Demokrat lainnya mendukung pemerintah sekutu yang memerangi Nazisme tidak dapat dicurigai. Kerjasama dengan keringanan hukum terhadap Jerman karena asosiasi mereka menghubungkan antara sosialisasi Jerman yang komitmen untuk melawan mencurigakan dan yang menolak kekalahan kolektif rakyat Jerman. Yang berikutnya, Partai Rakyat, Partai dan Rakyat, Partai Buruh dan Jaringan Sosialis Internasional. Gerakan Sosialis Internasional terdiri dari jaringan partai dan pemimpin yang terus berkomunikasi secara teratur. Bab ini membahas lembaga-lembaga dan orang-orang yang terlibat dalam hubungan persaudaraan internasional. John Price mendorong adopsi sekretaris internasional penuh waktu, tetapi seringkali anggota kepemimpinan, apakah itu sub pemimpin atau kepala pemimpin yang bertanggung jawab. Beban karya berat. Belajar internasional pernyataan menjaga korespondensi, menghadirkan konversi dan rapat luar negeri, memelihara kontak yang langsung dengan pemimpin partai. Sebaliknya, kantor memiliki banyak aset, kontak internasional, hak istimewa, akses kepemimpinan partai, pengaruh pada keputusan politik dan mengalami nasional. Dengan asumsi tanggung jawab bisa menjadi awal dari akhir yang cemerlang untuk seperti untuk Dennis Halley yang mengatakan ia adalah pekerja terbaik yang pernah dimiliki. Di bagian kedua, di mana about Odelen Efromis tindakan. Sepanjang periode yang dicakup oleh penelitian ini, Partai Buruh berada di kekuasaan dengan pemerintah buruh yang dipimpin oleh Clem Attlee. Ketidakberadaan buruh menempatkan hegemonis atas gerakan sosialisasi internasional tidak akan telah mungkin terjadi tanpa kemenangan elektoral yang luar biasa itu pada tahun 1945 dan prestasi besar seperti nasionalis, negara kesejahteraan, nasional layanan, kesehatan, dan dekolonisasi India, seperti yang dikatakan Dennis Halley. Partai lain dapat menemukan Partai Buruh bukti hidup bahwa demokrat sosialisme secara moral benar dan efisiensi secara praktis. Variasi ini berpendapat bahwa Inggris tidak memiliki eksklusifisme, tetapi mereka telah memeritik jalan untuk diikuti oleh orang lain. Ini asosiasi mengambil keuntungan dari tradisi panjang mengasosiasikan apologia dengan kebijakan progresif tetapi tidak relevan. Dan di mana sementara Partai Buruh dan pemerintah Inggris dengan Kementerian Buruh secara teknis adalah organisasi independen, perbatasan antara dua kubur dan keropos. Selain itu, Partai Buruh dikaitkan dengan bagian lain dengan gerakan buruh, termasuk Kongres Sekitar Buruh, aliansi koperasi, anggota parlemen individu dan asosial lokal, ambiguitas, dan ketergantungan antara dua kubu. Meskipun mengambil Partai Buruh sebagai model, masing-masing partai sosialis memiliki budaya, kebijakan, organisasi, dan hubungan kekuatan internal yang unik, yang membuatnya serupa atau berbeda dari Inggris dan dalam beberapa hal. Sebuah perbandingan dengan Partai Buruh dalam pengelolaan hubungan persaudaraan internasional akan mengungkapkan perbedaan-perbedaan ini. Ini adalah perbandingan menyeluruh yang menurut Tilly akan memiliki lokasi di dalam struktur atau memproses
dan menjelaskan persamaan atau perbedaan di antara lokasi tersebut sebagai konsekuensi dari hubungan mereka dengan keseluruhan. Setiap pihak memiliki beberapa yang harus dipertanggungjawab atas kontak internasional, tetapi otoritas mereka bervariasi menurut organisasi dan tradisi partai. Birokrat partai bertanggung jawab atas perwakilan internasional di partai-partai, organisasi besar, dan birokrasi khusus. Ketika banyak pihak memiliki departemen nasional, sekretaris internasional biasanya menyerahkan keputusan politik besar kepada orang-orang benar bertanggung jawab sepemimpin atau pemimpin partai. Hanya di Partai Buruh dan SAP, sebuah peraturan fungsionalis masing-masing Haley dan Kalsbjorn telah mengambil alih kontrol tanpa memiliki sumber otoritas politik selain posisinya. Pemimpin adalah anggota kepemimpinan yang pada akhirnya menjadi bahan ketua partai. Otoritas dan kekuasaan pemerintah, pemimpin tidak datang secara eksklusif, tetapi tanggung jawab mereka untuk hubungan persaudaraan internasional. Baik, di selanjutnya pada pembahasan terakhir, Partai Buruh dan Eropa Timur, sosial demokrasi di balik tirai besi. Pada akhir perang, Partai Buruh menghadapi benua yang terbagi oleh perang. Pengalaman waktu dan tirai besi yang jauh dengan cepat pembagian Eropa membuat persatuan gerakan sosialis sulit dan menyebabkan masalah bagi kepemimpinan. Partai Buruh dan hubungannya. Secara demokrasi sosial selama pengambilan ekonomi, Eropa Timur menurut Horst biasanya digambarkan sebagai kisah penyusup terorisme dan konspirasi. Kisah itu dikembangkan oleh kaum sosialis yang diasingkan, dibesarkan oleh Partai Buruh dan kekuatan Barat. Bersama dengan Hongaria dan Italia, mereka membentuk sebuah blok yang kiri yang berpengaruh. Inggris mengejar dan dua tujuan dalam hubungan mereka kapal dengan Eropa Timur: mempersiapkan pemunduran sosialis dari timur Eropa dan mencapai modus vivendi di sosialis, komunis, dan Uni Soviet. Sampai tahun 1948, kaum sosialis sayap kiri dan kanan percaya mereka semua berasal dari gerakan yang sama dan mereka harus menang atas yang lain, bukannya menyelapkan mereka secara politis di Eropa Timur ataupun secara fisik. Di sini yang terakhir, tidak ada pemimpin sosialis perang telah menjadi tokoh termuka sebelum perang, kecuali hanya secara lokal penghancuran elit lama disebabkan oleh diri sendiri. Baik, sekian video dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.